Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tulpaberi dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syarah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di sini saya akan bagikan tips nih, bagaimana sih cara menjadi pemimpin yang baik. Nah, di mana kita sebagai mahasiswa tentunya, mahasiswa ataupun siswa yang mana sebagai generasi penerus bangsa tentunya yang masa datang akan menjadi pemimpin bangsa ini tentunya harus mengetahui nih bagaimana sih sebenarnya cara menjadi pemimpin yang baik. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Nah, dari kata how to be a good leader. Nah, dari perspektif good itu sendiri adalah tentang perspektif beberapa orang yang terlihat dari perbuatannya yang baik ataupun sesuatu yang baik. Nah, dengan kata lain, di mana perilakunya itu yang berlawanan daripada yang tidak baik, maka disebut dengan good atau how to be a good leader. Nah, good leader di situ ada beberapa style yang digunakan atau bagaimana cara agar kita bisa menjadi, eee pemimpin yang baik. Nah, yang pertama itu ada beberapa stylenya. Yang pertama ada karismatik. Apa karismatik itu? Karismatik itu berdasarkan penjelasannya adalah given someone who has born to be a good leader, di mana memang penampilan atau dari orang tersebut sudah memang terlihat ciri-ciri eh, sebagai seseorang yang sudah bisa menjadi good leader ini memang dari kecil atau mungkin itu bawaannya sudah seperti pemimpin. Nah, yang kedua, itu ada namanya demokratik. Nah, di sini demokratif atau demokrasi yaitu di mana seorang pemimpin ini itu berpartisipasi aktif dengan anggotanya dalam menetapkan suatu keputusan. Di mana saat menjadi seorang pemimpin yang baik, dia tidak mengambil keputusan tersebut sepihak tanpa melibatkan anggotanya. Nah, di mana seorang pemimpin yang baik itu dia harus mengayomi serta meminta keputusan tersebut, membuat sebuah keputusan tersebut juga berdasarkan dari anggota-anggota mereka. Nah, selanjutnya ada delegatif, di mana delegatif ini seseorang pemimpin itu yang bisa atau membawa anggota-anggota itu dalam bekerja sama. Bagaimana dia bisa merangkul semua timnya dalam membuat sebuah keputusan atau membangun sebuah organisasi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya visionari. Visionari itu juga sama seperti delegati di mana dia juga bisa mampu membawa timnya ini kepada dengan membawa timnya ini sehingga organisasi tersebut dapat berkembang dengan baik. Dia dapat menggait anggota-anggotanya. Nah, ada juga nih sifat-sifat yang menunjukkan ada beberapa sifat mungkin yang kurang tepat ketika kita menjadi seorang pemimpin. Nah, di mana ada liberal yaitu menyebalkan. Di mana beberapa sifat-sifat yang mungkin menyebalkan sebagai pemimpin itu seharusnya harus dihindari seperti meremehkan orang lain, tidak bisa melihat kesusahan anggotanya, di mana pemimpin tersebut seharusnya tahu bagaimana kerja anggotanya, mengetahui bagaimana sih, cara membantu anggotanya, anggota itu kesusahannya itu di bagian mana. Soalnya ada otoritas. Bagaimana kita tahu bahwa pemimpin yang otoritas itu mungkin memang sangat menyebalkan. Di mana pemimpin yang otoritas itu sangat dihindari di dalam sebuah organisasi. Mungkin beberapa kita menyadari bahwa otoritas sendiri yang memang ada kalanya memang otoritas itu baik, tetapi ada kala juga otoritas itu memang tidak baik dalam sebuah organisasi. Misalnya kalau otoritas itu dia terlalu Eee, sepatuh terhadap semua serencana, sesuai dengan rencana, tapi tidak memikirkan sebenarnya ada kendala pada, anggotanya, tidak bisa memberikan dispensasi, padahal sebenarnya, sesuatu keadaan itu kadang tidak bisa diprediksi dan itu juga butuh pertimbangan. Nah, selanjutnya ada transformasional. Transformasional itu adalah orientasinya itu merubah karakter yang dipimpin. Artinya, seorang pemimpin ini tahu nih anggotanya itu tuh bagaimana dan
Terkadang sebuah organisasi itu juga para anggota itu juga bisa merasakan bahwa terkadang kurangnya semangat dan kurang bisa bekerja sama. Nah, di situ nih tugas pemimpin itu bagaimana sih meng-guide anggotanya sehingga anggota yang mungkin kehilangan semangat atau mungkin, kelihatan tidak peduli dan tugasnya itu, seorang pemimpin ini paham nih, ini bagaimana cara membawa anggotanya agar bisa kembali bekerja sama dengan baik dalam sebuah organisasi tersebut. Terus selanjutnya selanjutnya itu juga ada di mana pemimpin tersebut harus ikut terlibat dalam diskusi dan berkomunikasi dengan para anggotanya. Karena di mana komunikasi dan diskusi itu sangat penting dalam sebuah organisasi untuk menghindari namanya diskomunikasi dan kesalahpahaman dalam sebuah pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, di situ lah peran pemimpin itu mengarahkan anggotanya dalam berdiskusi serta berkomunikasi dengan baik tanpa menyebabkan kesalahpahaman antar anggota yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, seorang pemimpin itu tugasnya adalah mengajari, bukan hanya memerintahkan. Kadang ada sebuah, tipe seorang pemimpin yang itu menyuruh nih, hanya menyuruh anggotanya untuk melakukan ini dan itu tanpa tahu sebenarnya melakukan itu bagaimana, tidak tahu bahwa sebenarnya anggota itu kesusahan. Nah, seorang pemimpin itu harus sadar nih bahwa di mana dia, menyuruh anggotanya, dia juga harus paham bagaimana kondisi dan bagaimana apa yang dia suruh itu tuh sebenarnya bisa tidak dilakukan oleh anggotanya, bukan hanya memikirkan ini perintah dan itu harus selesai. Nah, itu sifat yang hanya memerintah itu harus dihindari oleh seorang, pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Selanjutnya itu ada, ciptakan visi misi yang baik. Nah, sebagai, sebuah pemimpin tentunya kita juga harus memiliki visi dan misi tentunya yang bisa membangun sebuah, organisasi itu lebih baik. Nah, visi dan misi ini juga membutuhkan ide-ide cemerlang dari para, pemimpin. Nah, di mana ide-ide cemerlang ini juga bisa didapatkan jika berkomunikasi dengan anggotanya. Nah, itulah tugas seorang pemimpin memikirkan visi dan misi apa yang akan dia bangun, yang akan dia ciptakan sehingga dapat membangun organisasi itu menjadi lebih baik di saat dia yang memimpin. Bukan hanya sekedar visi misi tetapi juga sesuai dengan realitas sehingga itu bisa dapat dilaksanakan. Selanjutnya itu ada sikap seorang pemimpin itu di mana bersikap tenang dan positif. Seorang pemimpin yang bersikap tenang dan dapat berpikir positif itu memang lebih baik dan banyak disukai oleh para anggotanya dan para orang. Karena ketika seorang pemimpin itu cenderung bersikap lebih panik dan emosional, tentunya dia sebagai suatu pengarah dalam organisasi itu tidak bisa melaksanakan eh, organisasi itu dengan baik ketika dia emosional. Ketika pemimpin tersebut emosional dan panik dan tidak dapat mengendalikan emosinya, tentunya juga akan berdampak bagi interaksi serta, interaksi dan hubungannya bersama anggota-anggotanya. Tentunya ketika emosional mungkin terkadang, terdapat kata-kata atau tindakan yang kurang mengenakan kepada anggota. Selanjutnya juga seorang pemimpin itu juga harus bersikap ramah dan sopan, karena ketika kita menjadi seorang pemimpin atau dalam sebuah organisasi itu kita nih yang bakal lihat bagaimana sih sikap kita terhadap para anggota serta itu yang akan dilihat oleh orang banyak terhadap organisasi kita. Selanjutnya, seorang pemimpin itu juga harus siap mendengarkan, bukan hanya didengar oleh para anggotanya, tapi dia juga siap mendengarkan nih keluh kesah oleh para anggotanya serta ide-ide atau keputusan dari para anggotanya. Nah, selanjutnya itu ketika kita menjadi seorang pemimpin, tentunya di sana terdapat kepercayaan serta tanggung jawab besar yang diletakkan kepada kita. Nah, di situ tugas kita bagaimana cara kita eh, menjaga kepercayaan serta tanggung jawab yang diberikan itu, apakah kita amanah atau tidak, serta kita pandai dalam menempatkan di mana nih urusan pribadi dengan urusan organisasi kita, kita juga harus menempatkan itu dengan baik. Selanjutnya, menjadi contoh yang baik itu adalah mungkin hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin karena ketika, pemimpinnya itu banyak melanggar tentunya itu juga akan menjadi pertanyaan oleh para anggota.
Bagaimana anggota akan melaksanakan dengan baik sedangkan pemimpinnya saja tidak memberikan contoh yang baik terhadap anggotanya. Selanjutnya, beberapa hal yang bagus juga menjadi seorang pemimpin itu kepada anggotanya mungkin bisa memberikan reward kepada anggotanya yang telah bekerja keras atau telah mengerjakan sesuatu dengan baik, itu juga bisa dilakukan agar lebih, para anggotanya serta rekan-rekan seorganisasi juga bisa menjadi lebih semangat semangat dan juga mengerjakan sesuatu tugasnya itu menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya, jadilah pemimpin yang bijak karena menjadi pemimpin yang bijak itu akan mengarahkan organisasi itu serta teman-temannya kepada tujuan yang telah ditetapkan dari awal kepada sebuah organisasi tersebut. Nah, mungkin itu sih tips dari aku bagaimana sih menjadi pemimpin, how to be a good leader, menjadi pemimpin yang baik. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.